بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Ashru Wasaya Liquwatil Hifdhi wa Ilajin Nisyan. Dan telah kita sebutkan wasiat yang pertama agar hendaknya seorang penuntut ilmu agar diberi kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal ilmu-ilmu yang dipelajarinya, maka hendaknya dia senantiasa merutinkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktunya, baik pada waktu-waktu yang telah ditetapkan waktunya atau pada waktu-waktu mutlak, kapan saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat berdiri, saat berjalan, saat duduk, dan di saat berbaring. Dan telah beliau sebutkan dua hal mengapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab terbesar yang akan menguatkan hafalan seorang talibul ilm. Telah beliau jelaskan poin yang pertama, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang muslim berarti dia menghubungkan hatinya hanya kepada Allah. Semakin kuat hubungannya kepada Allah, maka semakin besar pula pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa berzikir kepada Allah Jalla wa Ala akan menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, sehingga dia merasa tenang, dan perasaan tenang tersebut akan semakin memperkuat konsentrasinya untuk menghafal ilmu-ilmu yang dia pelajari. Kemudian kita memasuki poin yang ketiga atau keadaan yang ketiga atau alasan yang ketiga kenapa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi faktor yang sangat kuat yang akan menguatkan hafalan seorang penuntut ilmu. Kata beliau hafizahullah, ats-tsalitsah, yang ketiga, anna dzikra yakunu bihi al-quwwatul badaniyah wa nashatul qalbi wa quwwatuhu, bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menguatkan jasmani seseorang dan akan menjadikan hati itu menjadi semangat dan menjadi kuat. Wa hadza ma yahtajuhu talibul ilm, dan inilah yang dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu membutuhkan kekuatan jasmani, kekuatan fisik. Nah, dan membutuhkan kekuatan hati, ketegaran. Bandingkan antara seorang penuntut ilmu yang lemas atau di saat dia dalam keadaan sakit, sulit bagi dia untuk menghafal. Ya, pembawaannya itu lemas, pembawaannya ngantuk, naam, pembawaannya malas, sehingga menyebabkan dia kesulitan untuk menghafal apa yang hendak dihafalnya. Tapi kalau seorang muslim, seorang talibul ilm, dia memiliki fisik yang kuat, ditambah lagi dengan hati yang tegar, naam, dan semangat yang kuat, maka ini akan memberikan semangat dan memberikan kekuatan bagi seorang talibul ilmi untuk menghafal apa yang hendak dihafalnya.
dari kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kata beliau, inilah yang dibutuhkan oleh seorang penuntut ilmu, wa mubtaghi mudawamatil hirs 'ala al-hifdz wat talab, dan orang-orang yang mencari rutinitas semangat untuk menghafal dan menuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, hendaknya kalian beristighfar hanya kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kalian kepadanya. Apabila kalian beristighfar, apabila kalian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencurahkan hujan kepada kalian. Nah, hujan yang deras, hujan yang lebat, yang akan mendatangkan berkah dalam kehidupan kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan kalian di samping kekuatan kalian yang sudah ada. Jadi mereka sudah punya kekuatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menambah lagi kekuatannya. Dengan apa? Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi. Dengan beristighfar, dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zikrullah, senantiasa mengingat Allah Jalla wa Ala. Maka ini menunjukkan bahwa seorang senantiasa merutinkan untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah, menghubungkan hatinya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Yang demikian akan mengokohkan fisik seseorang dan akan memberikan semangat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Fal istighfaru yazidu minal quwwah. Maka beristighfar itu akan menambahkan kekuatan seorang. Maka ini hendaknya diperhatikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu istighfar? Iya, gimana caranya? Astaghfirullah. Nanti kalau ditanya sudah paham insyaallah ya. Tafadhal. Naam. Fal istighfaru yazidu minal quwwah. Maka beristighfar itu menambah kekuatan. Jadi ya aulad, rajin-rajin istighfar ya. Khususnya yang banyak main ini. Banyak-banyak istighfar. Yang biasa menzalimi temannya, yang biasa pukul temannya, istighfar. Ya. Nah. Wal yakum minka ala balin, dan hendaknya senantiasa dalam fikiranmu, yakni senantiasa engkau mengingat qissatu Ali bin Abi Thalib wa zawjihi Fatimah radhiyallahu anhuma. Kisah Ali bin Abi Thalib bersama dengan istri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, wa talabiha lil khadim, dan ketika Fatimah meminta untuk dicarikan pembantu pelayan karena kesulitan. Ya, Fatimah radhiyallahu taala anha mengalami kesulitan ngurus urusan dapur. Tiap hari harus membuat roti, ya, bikin adonan. Nah, sehingga beliau kelelahan dengan hal tersebut. Alhasil karena beliau dalam keadaan lelah, maka dia mendengarkan berita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dibawakan pada beliau tawanan. Biasanya yang dijadikan sebagai budak yaitu dari tawanan. Maka datanglah Fatimah radhiyallahu taala anha meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberikan khadim, pelayan yang bisa membantunya
untuk mengurusi urusan-urusan rumah tangga, dapur atau yang semisalnya. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang ke rumah Aisyah dan tidak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau bertemu dengan Aisyah. Akhirnya Fatimah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, maka setelah itu beliau pulang, Fatimah. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba, dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka mereka hendak berdiri, lalu kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, ala makanikuma, kalian tetap di tempat kalian. Nah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, sampai kata Fatimah, sampai aku merasakan dinginnya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Fatimah dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, ala adullukuma ala khairi ma sa'altuma, maukah aku tunjukkan kepada kalian yang lebih baik dari apa yang kalian minta, yang lebih baik daripada keinginan kalian untuk mendapatkan pelayan, pembantu rumah tangga. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menganjurkan mereka untuk melakukan suatu amalan, dan amalan tersebut lebih baik daripada mereka mencari pembantu. Kenapa? Karena dengan merutinkan amalan tersebut akan memberikan kekuatan hati, memberikan semangat, dan memberi kekuatan fisik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada keduanya, idza akhadtuma madaji'akuma, apabila kalian sudah berada di atas pembaringan kalian, yakni yang hendak tidur, maka apabila kalian hendak tidur dan kalian sudah tidur di atas pembaringan kalian, fakabbirallah 34, kalian bertakbir kepada Allah 34 kali, wahmadillah 33, dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wasabbihallah 33, dan bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala sebanyak 33 kali. Jadi bertakbir 34 kali, kemudian bertahmid 33 kali, dan bertasbih 33 kali. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa inna dzalika khairun mimma sa'altuma, yang demikian ini jauh lebih baik bagi kalian berdua dari apa yang kalian minta. Nah, di sini kata beliau, wa wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lahuma bi ayyusabbihanillaha 33 wa yuhammidanihi 33 wa yukabbiranihi 34. Hendaknya mereka berdua bertasbih, mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 34 kali. Nah, wa qala bi annahu khairul lahuma min khadim, dan beliau mengatakan yang demikian ini jauh lebih baik dari pelayan, pembantu. Wa dzalika li anna hadza dzikra yazidu min quwwatihim. Kenapa demikian? Sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan semakin memberikan kekuatan kepada mereka, semangat, kekuatan hati, ketegaran, dan juga kekuatan fisik. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa hadartu Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah marratan shalla al-fajr. Aku suatu ketika hadir
menghadiri Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala sekali beliau salat subuh. Thumma jalasa yadhkurullah taala ila qaribin min intisafin nahar. Kemudian beliau duduk terus di masjid, beliau berzikir pada Allah Subhanahu wa taala hingga mendekati siang hari, pertengahan hari. Luar biasa, subhanallah. Ya. Thumma iltafata ilayya wa qala. Kemudian setelah itu beliau berbalik menghadapku dan mengatakan, hadhihi ghadwati. Walau lam ataqaddal qada saqatat quwwati. Inilah makananku di siang hari. Kalau saya tidak makan dengan makanan ini, akan hilang kekuatanku. Au kalaman qariban min hadza, ataukah ucapan yang mirip dengan ini. Subhanallah. Jadi makan siangnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, apakah murajaah pelajaran, berzikir kepada Allah dengan berbagai jenis, duduk di masjid, tahan, subhanallah. Ya. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, wa qad syahadtu min quwwati Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Aku telah memperhatikan dari kekuatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala fi sananihi wa kalamihi wa iqdamihi wa kitabatihi amran ajiban. Nah, dalam kebiasaan beliau, dalam keseharian beliau, pada ucapan beliau, na'am, ya, dan pada ketegaran beliau, semangat beliau untuk selalu berada di depan, dan pada saat beliau menulis adalah suatu yang sangat menakjubkan sekali. Fakana yaktubu fil yaumi min at-tasnif ma yaktubuhu an-nasikh fi jum'atin wa akthar. Di mana beliau menulis karya ilmiah dalam sehari itu bisa dibandingkan dengan seorang yang mencatat selama 1 pekan, 1 Jumatan. Nah, ini 1 pekan dan bahkan lebih. Beliau dalam sehari beliau mampu menulis 1 karya ilmiah. Waqad syahada al-askar min quwwati fil harbi amran 'aziman. Demikian pula pasukan, ya, mereka menyaksikan kekuatan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam peperangan, suatu hal yang sangat menakjubkan sekali, yang menunjukkan kekuatan beliau. Beliau seorang mujahid. Beliau ikut dalam memerangi bangsa Tatar yang menjajah kaum muslimin, dan beliau selalu berada di baris terdepan. Seorang mujahid, seorang alim minal ulama ar-rabbaniyin, na'am, yang mengajarkan sunnah kepada umat ini, sehingga nama beliau demikian harum dan setiap beliau disebutkan dengan kebaikan dan penuh dengan pujian. Rahimahullah taala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tayyib. Saya kira sampai di sini insyaallah. Dengan demikian selesai pembahasan wasiat yang pertama dari risalah ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya ke wasiat yang kedua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.